Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab routing topologi. Nah, untuk di routing topologi ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, ketiga konfigurasi NAT, 4 konfigurasi NAT permanen part 1, 5 konfigurasi NAT permanen part 2, 6 fixed IP address Debian over server, dan yang terakhir ada konfigurasi resolver. Nah, langsung aja kita ke konfigurasi routing. Oke, kita lanjut ke poin pembahasan yang pertama, itu ada routing konfigurasi atau konfigurasi routing. Nah, di sini kita akan buat agar server dan klien bisa saling terhubung ya, teman-teman. Untuk perintahnya, teman-teman bisa ketikkan nano /etc/sysctl.conf. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa berhenti di net.ip versi 4. Nah, di net.ip versi 4 tadinya itu ada pagarnya ya, teman-teman. Jadi kayak gini ya, teman-teman. Tapi kita hapus. Habis itu teman-teman keluar Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kalau udah, teman-teman bisa ketikkan perintah sysctl minp. Nah, ini udah ada ya, teman-teman, net IP versi 4. Nah, sekarang seharusnya sudah bisa ping ya, teman-teman. Kita akan cek ping antara klien dan server dan klien. Di sini saya akan coba dari server 1 ke klien. Ping 172.16.1.2. Nah, ini udah bisa ya, teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Itu ada share internet connection. Share internet connection di sini digunakan agar router Debian mendapat hak ke internet. Sedangkan kalau teman-teman lihat pada topologi ini, memang yang terhubung ke internet itu hanya host OS saja. Karena router Debian menggunakan adapternya itu host only, bukannya NAT ya, teman-teman. Jadi agar router bisa kehubung ke internet, kita perlu share internet. Untuk share internet, teman-teman bisa buka control panel, habis itu ke network and internet, terus network and sharing center, habis itu change adapter setting. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk wifi-nya, teman-teman untuk ke sharing, habis itu teman-teman checklist yang allow other network user, terus di sini teman-teman pilih adapternya. Di sini saya menggunakan Ethernet 6. Kalau udah, teman-teman bisa ke Ethernet 6, teman-teman cek apakah IP-nya sudah terganti ke 137. Nah, ini sudah keganti jadi 137 ya, teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa ke router. Nah, di sini teman-teman bisa cek IP-nya dengan IPA. Lalu teman-teman lihat kalau di sini itu yang endpost 3 itu udah berubah ya, teman-teman. IP-nya dari 192.168.137.10. Nah, oke, karena tadi udah sharing internet, sekarang kita coba ping ke 88. Nah, ini udah bisa ya, teman-teman. Jadi konfigurasi share internet kita sudah berhasil. Kita lanjut ke poin pembahasan yang selanjutnya. Lanjut ke poin pembahasan yang ketiga, itu ada konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT di sini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public ya, teman-teman. Kalau pada materi yang kedua itu kita belajar cara agar router Debian ini dapat share internet atau dapat akses ke internet. Sekarang kita akan belajar gimana sih caranya agar server dan klien bisa terhubung juga ke internet. Sebelum itu, teman-teman itu harus install iptable terlebih dahulu. Tapi sebelum install iptable dulu, teman-teman harus mengemount file Debian agar bisa install fitur ataupun tools. Caranya, teman-teman ketikkan apt min cd-rom add. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau nanti teman-teman terdapat opsi untuk mengemount filenya, teman-teman bisa klik DVD ini yang bulat, klik kanan, habis itu teman-teman pilih file ISO mana yang teman gunakan pada saat install router Debian ini. Lalu teman-teman bisa ketikkan perintah untuk install iptable, apt min-cat install iptables. Kita tunggu sampai 100%.
Nah oke, lalu abis itu setelah install iptables berhasil, teman-teman bisa langsung melakukan konfigurasinya dengan perintah iptables min t nat min a post routing min o kecil and post 3 min j mas squared, lalu enter. Nah ini sudah terinstall ya teman-teman iptables-nya, sehingga sekarang kita bisa cek ping 88 di server dan klien. Kita coba di server 2 dulu, kita ping 88. Nah ini udah bisa ya teman-teman. Lalu coba di server 1 ping 88. Nah ini juga udah bisa ya teman-teman di server 1. Lalu kita coba juga di klien Ubuntu atau klien desktopnya. Kita coba ping 88. Ping. Nah ini juga udah bisa ya teman-teman. Jadi konfigurasi NAT kita kali ini berhasil. Kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen. Konfigurasi NAT permanen digunakan agar saat kita mematikan router Debian dan kita running lagi, itu kita nggak perlu melakukan konfigurasi NAT dari awal lagi. Dan misal routernya itu dimatikan, server dan klien tetap bisa akses internet. Nah, nanti konfigurasi NAT permanen ini akan disimpan di direktori iptables, sehingga kita harus membuat direktorinya dulu dengan perintah mkdir /etc/iptable. Setelah kita membuat direktori, teman-teman bisa langsung save konfigurasinya dengan perintah iptable strip save tanda lebih dari, lalu /etc/iptable/rules.versi 4. Habis itu kalau udah kita bisa cek di cat/etc/iptable/rules.v4. Nah ini sudah tersave di direktori iptables. Setelah itu nano/etc/apt/source.list. Nah kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah repository. Repository digunakan untuk memudahkan kita pada saat akan melakukan suatu instalasi. Habis itu kalau udah teman-teman lakukan konfigurasi repository, teman-teman bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya adalah kita bisa cek konfigurasinya dengan perintah cat/etc/apt/source.list. Nah ini udah ada ya teman-teman perintahnya. Habis itu kita bisa ketikkan apt update. Kita tunggu. Nah ini sudah terupdate. Habis itu kita bisa langsung install iptable persistent. Iptable persistent ini digunakan agar konfigurasi yang sudah kita lakukan itu tersave. Untuk perintahnya install iptable strip persistent. Nah ini udah ada ya teman-teman, udah terinstall iptable persistentnya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, mau lanjut ke materi yang kelima, itu ada fix IP address Debian router dan server. Di sini kita akan fix IP address pada Debian router dan server agar saat kita matikan VM-nya itu IP-nya tidak akan hilang. Konfigurasi ini perlu dilakukan karena jika teman-teman matikan semua VM ini, maka IP yang telah kita konfigurasi itu akan hilang ya teman-teman. Jadi kita perlu menambahkan IP and post misal 3, 8, dan 9 secara manual lagi, sehingga itu cukup merepotkan. Untuk fix IP address-nya bisa masuk ke nano/etc/network/interface. Kalau udah teman-teman bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman, auto and post 3, and post 8, dan auto and post 9. Kalau udah Ctrl X, lalu Y, lalu simpan ya teman-teman. Kalau udah, kita kan tadi lakukan di router Debian, teman-teman bisa lakukan juga di server 1, 2, dan klien ya teman-teman. Untuk materi yang terakhir itu ada konfigurasi resolver. Untuk konfigurasi resolver ini digunakan untuk benar-benar memastikan kalau VM kita itu benar-benar terhubung ke internet. Pada pembahasan yang sebelumnya kita udah ping 88 di semua server ya teman-teman. Kita coba ya di server Ubuntu, kita ping 88. Nah ini dia bisa di
server 1. Dia juga bisa coba di klien. Nah, dia juga bisa. Ping 88 itu belum tentu kita bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Jadi untuk memastikan kalau kita benar-benar terhubung ke internet itu kita harus ping ke google.com. Nah, caranya misal ada suatu VM yang tidak bisa ping ke Google, teman-teman ketikkan aja perintah nano size etc slice resolve.conf. Nah, oke. Udah, selanjutnya itu teman-teman bisa menambahkan name server 8.8.8 lalu Ctrl X Y lalu enter. Nah, habis itu kita coba ping Google. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Jadi router DPN ini benar-benar fix terhubung ke internet. Kita juga coba di server Ubuntu ya teman-teman. Kita tadi udah melakukan konfigurasi resolver. Ini teman-teman bisa lihat. Lalu coba ping Google. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Jadi kalau server Ubuntu 2 itu benar-benar terhubung ke internet. Kita coba juga di server 1 ping Google. Nah, ini di server 1 juga udah bisa ping Google. Kita coba di klien. Kita coba ping Google. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Jadi konfigurasi resolver kita sudah berhasil ke semua VM, membuktikan bahwa VM kita semuanya sudah bisa terhubung ke internet. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bobby Valentino.